wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kita di atas Islam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas iman, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran dan semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kalinya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan petang hari ini di bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan Ramadan, kita hadir di Masjid Al-Huda, di mana Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa dengan kita melazimi dan mengunjungi Masjid Al-Huda ini, Allah memberikan huda, hidayah kepada kita sekalian. Hidayah al-bayan berupa ilmu-ilmu yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan faham yang benar, yaitu faham ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hidayatut taufik berupa Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, membuka hati kita untuk senantiasa cinta, menerima dan melaksanakan segala kebenaran dan kebaikan yang datang dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW dengan faham ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan petang hari ini dalam kajian menjelang berbuka puasa di hari ini, sejenak kita bersama-sama mari merenungi tentang hakikat perjalanan hidup kita di dunia ini, yang semestinya harus kita selalu merenunginya dan mengevaluasinya, agar perjalanan kita ini tetap di atas kebenaran, agar perjalanan kita ini tidak menyimpang dari jalan yang lurus, agar perjalanan hidup kita ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku. Maka kalau kita simpulkan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan juga sebagiannya kita merasakannya, bahwa perjalanan hidup manusia melewati beberapa fase, atau dalam istilah bahasa Arabnya marhalah. Ada 6 marhalah. Yang pertama adalah marhalatul adam, fase di mana kita belum ada, roh kita belum ada, apalagi jasad kita belum ada. Dan itu kita mengalaminya, artinya kita sudah melewati itu. Kita dulu tidak ada.
Kemudian yang kedua adalah marhalatul arwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh kita dan dikumpulkan semua ruh-ruh yang Allah ciptakan di alam arwah. Dan berdasarkan keterangan sekilas dalam ayat Al-Quran, Allah pernah meminta persaksian kita ketika di alam arwah tentang tauhid, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alastu birabbikum. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, setiap bayi yang terlahir dari siapapun orang tuanya dalam keadaan fitrah, artinya di atas persaksian tauhid itu. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Setiap bayi yang terlahir di atas fitrah, artinya di atas persaksian tauhid, di atas keimanan yang benar. Namun kedua orang tuanya lah yang merubah dari kefitrahan anaknya sehingga menjadi seorang Yahudikah, menjadi seorang Nasranikah, atau menjadi seorang Majusikah. Dan itu sudah kita lewati, akan tetapi kita tidak ingat, ya. Namun kita imani karena disebutkan di dalam keterangan ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian marhalah yang ketiga adalah marhalatul rahim. Fase di mana kita hidup di rahim ibu kita, yang mana di tempat tersebut dipertemukan, diperpadukan antara roh dan jasad yang Allah tetapkan. Dan hidup ketika berusia 120 hari atau 4 bulan, Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh itu sehingga menjadi hidup, dan ditetapkanlah rizkinya, ditetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah amalnya, ditetapkanlah bahagia ataupun sengsaranya. Kemudian setelah itu kita terlahir di dunia. Itu yang disebut dengan marhalah yang keempat, yaitu marhalatud dunya. Dan sekarang inilah kita sedang berada di marhalah ini, di fase kehidupan dunia. Kita harus paham betul perjalanan hidup kita ini, ya. Kemudian setelah itu kita meninggal dunia, kita mati. Dan sudah ada contohnya dari sebagian orang-orang yang telah mendahului kita, baik mereka kita tidak mengenal mereka ataupun mereka kita kenal mereka. Mungkin di jamaah Masjid Al-Huda ini, ya, pada beberapa bulan yang lalu masih ada dengan seorang teman yang ikut, ya, ta'awun alal birri wat taqwa dan aktivitas-aktivitas ibadah di masjid ini. Dan mungkin pada Ramadan tahun lalu masih bersama kita, ya. Saya juga masih ingat 2 Ramadan yang lalu dia juga salah satu kru kamerawan dalam acara kajian menjelang berbuka seperti ini. Tapi ketika Ramadan tahun ini sudah tidak ada, sudah tidak lagi bersama kita. Dia sudah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pindah ke alam setelah alam dunia ini, yaitu alam barzah atau marhalatul barzah. Dan kita pun nanti pasti akan menyusul mereka itu, ya. Makanya ketika kita ziarah kubur, yang ini mungkin satu sunnah yang belum maksimal kita laksanakan. Ada sebagian kaum muslimin ziarah kubur, tapi ada penyimpangan-penyimpangan di sana. Kita pun juga mungkin mengkritiknya. Tapi di sisi yang lain kita mungkin tidak pernah ziarah kubur. Padahal itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kita. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Wa fi riwayatin fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang kalian berziarahlah ke kuburan itu.
Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka di antara sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika ziarah kubur adalah kita mengucapkan salam dan doa untuk ahli kubur. Di antaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian wahai ahli kubur, dari kalangan orang-orang Islam dan dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan sungguh insya Allah kami akan segera menyusul kalian. Ini kalimat yang patut kita renungkan, nasihatnya begitu mendalam ke dalam hati. Kami pasti insya Allah cepat ataupun lambat akan menyusul kalian, akan seperti kalian. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian afiah, keselamatan. Nah, jadi ini sudah terbukti. Kalau kita bertanya, teman yang sudah meninggal dunia mendahului kita, mereka pergi kemana? Kalau jasadnya dipendam di dalam tanah dan mungkin tidak sampai 1 minggu sudah hancur, berbaur dengan tanah, dimakan oleh hewan-hewan ternik di dalam tanah. Tapi bukankah ada unsur yang kedua, yaitu ruh? Ruh mereka kemana? Dipastikan berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka masih hidup, mereka berada di alam yang lain, yaitu alam fase sebelum akhirat yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Kemudian fase yang terakhir, disebut terakhir bukan berarti ada akhirnya, hanya urutan saja terakhir, tapi tidak ada akhirnya, yang disebut dengan akhirah. Akhirah itu jangan dipahami ada akhirnya, tidak, hanya urutannya terakhir, tapi tidak ada akhirnya. Marhalatul akhirah, kehidupan akhirat yang kekal dan abadi di sana. Maka mari sejenak, setidaknya pada kesempatan petang hari ini, di saat mungkin kita sudah selesai melaksanakan aktivitas dalam hari ini, sambil duduk tenang menunggu saatnya berbuka puasa, maka kami mengajak bersama-sama untuk merenungi tentang kehidupan akhirat. Dan kami fokuskan pada fase yang terakhir dari fase kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka, sesuai dengan tema kajian pada kesempatan petang hari ini yang bernama antara surga dan neraka. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan puasa Ramadan yang Allah syariatkan, target utamanya adalah menggembleng, mencetak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan di antara ciri, bahkan ciri utama orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang mengimani perkara gaib, bahkan dengan keimanan yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Baqarah yang sering kita baca, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Allah menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa dan menempati urutan yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang mengimani perkara-perkara gaib. Ini perlu untuk kita suburkan dalam hati kita, mengimani perkara gaib tentu dengan dilandaskan kepada ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah.
Ini adalah merupakan kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan seseorang bertakwa. Karena apa? Mengimani perkara gaib. Bagaimana tidak? Bukankah Allah itu gaib dan kita mengimaninya? Yang memerintahkan beribadah Allah, yang memberikan balasan dan ancaman Allah, sedangkan Allah gaib. Kalau kita tidak meyakini Allah yang notabene gaib, bagaimana kita mau beribadah kepadanya? Bagaimana kita mau tunduk dan patuh kepadanya? Tidak mungkin. Jadi penting sekali mengimani perkara yang gaib. Dan orang-orang yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kalau tidak meyakini perkara gaib, mana mungkin mau? Bagaimana seseorang mau dia selama sebulan di siang harinya menahan lapar, menahan haus, badannya menjadi letih, padahal balasan dari puasa itu tidak kontan, tidak langsung. Yang memerintahkan Allah gaib, balasannya pun gaib berupa pahala, yaitu surga. Kalau tidak mengimani yang gaib, mana mungkin kita mau berpuasa? Makanya kenapa Allah khusus menyebut dan memanggil hamba-hambanya yang nanti akan melaksanakan puasa ini dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Apa pernah ada kita dengar ceritanya orang yang berpuasa balasannya kontan langsung di dunia ini? Misalnya kita baru puasa dapat 1 hari, kemudian setelah berbuka ada orang ketuk pintu rumah kita. Lalu kita buka, ternyata orang ini mengatakan, "Pak, ini sampean dapat paketan." Loh, bukan dari JNE maupun JNT ini. Kita bertanya, saya tidak merasa order barang, kok ini dikirim paketan? Mohon maaf Pak, ini paketannya spesial. Saya bawa paket besar ini 1 kardus. Ini isinya uang penuh, warnanya merah semua, nggak ada yang biru, apalagi abu-abu ya. Hijau, 20.000 hijau. Nah, terus itu uang ini dari siapa Pak? Ini saya melalui malaikat Mikail dari Allah Subhanahu wa taala, katanya ini gaji sampean puasa 1 hari ini. Wah, seandainya begitu pun kita tentu senang sekali gitu kan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi seperti itu. Sementara waktu Allah gaibkan pahala itu, Allah tunda dalam memberikan pahala untuk puasa itu. Yaitu nanti kalau kita sudah mati, terutama nanti di akhirat ya, Allah memberikan balasan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa dapat 2 kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan balasan yang luar biasa dari puasanya. Maka ini penting beriman kepada yang gaib ini. Ini kekuatan utama kita mau beribadah kepada Allah, sabar dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Keimanan kepada yang gaibnya begitu kokoh ya. Makanya kita mari terus belajar berdasarkan bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, membahas perkara-perkara gaib ya, dan itu rata-rata dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab aqaid, dalam kitab-kitab akidah. Ya, semenjak seorang hamba ini meninggal dunia, dicabut rohnya, kemudian berpindah ke alam barzah, hingga kemudian datanglah hari berbangkit, kemudian perjalanan seterusnya dan seterusnya hingga nanti berujung ke surga atau ke neraka. Ini benar-benar harus kita imani, bahkan lebih daripada itu harus kita ma'rifati. Apalagi di saat sekarang kita hidup di zaman yang serba materialistis, yang sudah dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yaitu penyakit wahan.
sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda menjelang hari kiamat. Dan wabah ini sudah menjangkiti banyak di antara kita, termasuk kita sekalipun kaum muslimin. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan benci mati. Ini menunjukkan kalau benci mati, kecintaan kepada dunianya lebih besar daripada akhirat. Karena kalau cintanya besar kepada akhirat, tidak takut mati. Justru itu saat di mana dia akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan ketemu dengan kekasih sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kalau bisa sering kita membahas, berdiskusi, mudzakarah, berbincang-bincang di antara kita, kita bahas tentang akhirat. Ya. Coba kita renungkan dalam Al-Quran ayat yang lain. Ini satu ayat yang luar biasa ya. Itu dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk kita tentunya. Pasti, tidak diragukan lagi. Sekelas para rasul dan nabi pun semuanya wafat. Sampai pun Nabi Isa yang sekarang belum wafat nanti juga akan wafat. Bahkan seluruh makhluk Allah akan wafat, termasuk malaikat pencabut nyawa, malakul maut pun akhirnya wafat. Malaikat peniup sangkakala yaitu Israfil itu pun juga wafat. Bahkan para malaikat yang memangku arsy Allah pun wafat. Hanya Allah saja yang maha hidup. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kita pasti rasakan, resapi akan mati. Sungguh perjalanan waktu ini adalah langkah-langkah pasti kita menuju kematian kita masing-masing ya. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat-ingat sang pemutus segala kenikmatan duniawi. Melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui kita mungkin bertakziah, mendatangi keluarga yang sedang ditimpa musibah berupa ditinggal wafat salah seorang yang mereka cintai. Atau mungkin teman akrab kita, mungkin ada yang mendahului kita. Rasakan betul itu, ambil ibrah dan pelajarannya. Ketika kita mengunjungi rumah duka, sudah mulai terdengar tangisan-tangisan dari keluarganya. Begitu kita masuk, kita menemukan satu tubuh yang terbujur dengan kaku diselimuti oleh kain. Lalu kita mencoba perlahan-lahan mendekatnya dan kita membuka selimut yang menutupi wajahnya. Ternyata betul teman akrab kita yang mungkin baru kemarin kita ketemu, bercengkrama, bersenda gurau, jalan-jalan bareng, makan bareng, tapi sudah tidak bernyawa, sudah tidak bisa berkata-kata. Maka kita merenung suatu saat nanti, dan itu pasti tubuh yang terpujur kaku mati itu adalah kita. Itu adalah saya nanti. Nah, kita mengambil pelajaran di situ. Kemudian mungkin kita dimintai tolong untuk merawat jenazahnya. Pada saat kita memandikan jenazahnya, kita mandikan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa menolak sama sekali ya. Kita gulingkan ke arah kiri, ke arah kanan, nurut saja. Kita hayati, kita resapi satu saat tubuh ini adalah tubuh kita. Dan setelah itu selesai kita memandikan, kita angkat ke tempat untuk dikafani. Masya Allah, barangkali teman kita ini ketika hidup pakaiannya banyak sampai 2 lemari, tapi yang dipakaikan bukan pakaian-pakaian sehari-harinya.
Pakaian khusus yang murah harganya, yang hanya beberapa helai saja dan serba putih. Itulah yang dikenakan untuknya. Satu saat itu adalah kita. Selesai kemudian kita membawanya ke masjid atau mungkin ke rumah duka, lalu kita berkumpul untuk bersama-sama menyolati. Mulai kita bertakbir, membaca bacaan-bacaan salat jenazah yang kita tujukan. Bacaan-bacaan itu adalah doa-doa ampunan kebaikan untuk jenazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merenung, satu saat itu adalah kita disolati oleh orang lain. Hingga sampai pada fase yang terakhir, selesai menyolati, kita mulai hantarkan ke pemakaman. Ini saat-saat yang paling menyedihkan, terutama bagi keluarga yang ditinggal. Rumah yang sekian tahun dia tempati, keluarga yang biasa bersama dia, suka duka bersamanya, waktu itu sudah saatnya berpisah untuk selamanya, ditinggalkan, diangkat dengan menggunakan keranda, diusung di pundak-pundak orang-orang yang memanggilnya. Terus berjalan menuju pemakaman. Hingga sampailah di pemakaman, kemudian mulailah jenazah diletakkan ke liang lahat, diarahkan ke arah kiblat, diganjal dengan kepalan-kepalan tanah di punggungnya. Dan kemudian ini adalah saat yang paling menyedihkan ketika disaksikan oleh anggota keluarganya. Sedikit demi sedikit tanah ditaburkan ke tubuhnya. Sedikit demi sedikit tubuh itu pun hilang tertutup dengan tumpukan tanah. Itulah saat terakhir di dunia ini keluarganya melihat sosok tubuh orang yang dicintai. Dan suatu saat itu adalah kita. Kita merenung di situ. Menjadi nasihat, sekalipun jenazah tidak berkata-kata, tapi apa yang dialaminya adalah nasihat buat kita, nasihat yang sangat mendalam. Maka tidak ada juru penasehat yang begitu mengena di dalam hati melainkan kematian. Kafa bil mauti mudzakiran. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat kita. Kemudian dalam kelanjutan ayat, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasan kalian di akhirat pada hari kiamat. Makanya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala kita dihalangi dengan kemalasan, yang kadangkala kita mendapatkan rintangan dan rongrongan dalam berilmu, dalam mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkan ilmu, hendaknya sabar. Tunggu hari-harinya, tidak lama. Kita akan merasakan kenikmatan dari kesabaran kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati berpindah ke alam akhirat. Karena Allah pasti akan memenuhi janjinya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Ini kesuksesan yang paling tinggi. Kesuksesan yang lainnya itu kecil dan tetap merupakan fitnah. Sukses dalam menumpuk harta, sukses dalam meraih tahta, ataupun sukses dalam menikahi wanita. Itu kesuksesan kecil. Kesuksesan yang agung, kesuksesan yang hakiki adalah satu, yaitu di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah mengakhiri mengingatkan kita tentang hakikat dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang banyak sekali menipu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penipuan dunia, sehingga kita tidak menjadi korban-korban penipuan dunia. Siapakah mereka korban-korban penipuan dunia? Mereka orang yang lalai dari akhirat.
mereka lupa saatnya berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan urusan-urusan dunia. Mereka orang-orang yang menghalalkan segala cara demi untuk meraih kesuksesan di dunia. Mereka orang-orang yang melupakan diri mereka untuk mempersiapkan bekal-bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi, hanya menumpuk-numpuk bekal di dunia yang mungkin bekalnya belum habis tapi usianya sudah habis. Ditumpuk bekal banyak, belum dirasakan, belum dinikmati bekalnya, dia sendiri sudah meninggal dunia. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk tidak dijadikan sebagai korban-korban penipuan dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita ini membahas dan mempelajari tentang kehidupan akhirat. Karena di samping itu tadi sebagai landasan kita di dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan faedah yang luar biasa. Mungkin bagi di antara kita sebagai thalibul ilmi yang sudah cukup lama mempelajari agama Islam ini dan juga mengamalkannya, ada beberapa hal yang dirasa masih sulit digapai dalam kita beragama Islam. Kalau boleh saya simpulkan, ada 3 hal yang sulit bagi kita untuk menggapainya dalam kita beragama Islam ini. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Ini tidak mudah ikhlas. Orang memiliki ilmu yang banyak dan tinggi pun belum tentu dia bisa mewujudkan keikhlasan. Kadang-kala orang yang ilmunya tinggi dan banyak, dia menjadi sombong dengan ilmunya, yang itu merusak keikhlasan. Maka ikhlas ini perkara yang sulit. Salah satu tips agar kita dimudahkan untuk merealisasikan keikhlasan adalah kita harus mengokohkan keimanan, bahkan kita memiliki ma'rifat yang dalam terhadap akhirat. Hal itu kita ambil kesimpulan dari beberapa ayat di dalam surah Al-Insan, yaitu ayat 9 sampai 11. Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Sesungguhnya kami hanyalah memberi makan kepada kalian itu untuk mengharap wajah Allah. Tidaklah kami mengharap dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Ini gambaran tentang apa? Ikhlas, gitu. Memberi makan orang puasa termasuk ya, untuk berbuka. Apakah karena dijadwal, kalau nggak ngasih merasa nggak enak? Bukan. Keikhlasan itu adalah mengharap wajah Allah dan tidak mengharap-harap balasan dari orang, bahkan terima kasih pun tidak. Orang mau terima kasih atau tidak urusan dia dengan Allah. Kadang-kadang kita setelah berbuat baik sama orang, namun orang itu tidak berterima kasih, kita merasa gelo, merasa kecewa. Ini orang kok tidak tahu etika dan adab ya. Dibaikin, jangankan balas, ucapin terima kasih aja enggak. Nah, mulai ini benih-benih ketidakikhlasan. Karena orang yang ikhlas ini adalah mengharap wajah Allah, bukan wajah makhluk. Bahkan tidak mengharapkan balasan dari makhluk maupun ucapan terima kasih. Kata mereka, kami takut dari Rabb kami satu hari di mana wajah-wajah mereka penuh dengan penyesalan dan juga kesulitan, yaitu di akhirat nanti. Maka Allah pun menyelamatkan mereka dari keburukan hari itu, dan Allah pun memberikan kepada mereka kegembiraan, wajah yang ceria dan juga kegembiraan. Kita perhatikan di sini,
Kenapa seseorang begitu kuat keikhlasannya? Karena kuat keimanannya kepada akhirat. Dia membayangkan betapa beratnya dan susahnya nanti ketika dibangkitkan di mahsyar, di hari yang penuh dengan kesulitan, ketika manusia dikumpulkan semuanya di satu tempat dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralas kaki, dan matahari pun didekatkan sejarak 1 mil, sangat panas sekali, sampai disebutkan oleh Nabi SAW ada seseorang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, dan itu bukan tanpa sebab, dengan sebab amal yang diterima oleh Allah, amal yang ikhlas. Maka demi membayangkan hal itu, dia berusaha untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, karena kalau tidak ikhlas amalnya tidak bisa dibawa mati, tertinggal di dunia. Hanya pujian orang, hanya sanjungan orang, dan seterusnya, tertinggal di dunia, nggak bisa dibawa ke akhirat, sehingga tidak berfaedah di akhirat. Nah, jadi jelas ini kekuatan untuk melakukan keikhlasan adalah kuatnya keimanan terhadap akhirat. Yang kedua, yang sulit bagi kita, terus terang saja, walaupun kita banyak ibadah, yang sulit bagi kita apa? Khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam sholat. Kalaulah kita mungkin mampu sholat malam, dini hari, sampai berjam-jam lah katakan, karena imam yang membaca bacaannya cukup panjang, tapi untuk meraih khusyukan belum tentu dapat diraih. Kadangkala dalam hatinya nguat-nguat, no, aku kalau nanti mutung nggak ikut jamaah ini ya sungkan, no, ya kan? Ada perasaan, imamnya ini kok panjang sekali bacaannya, ya. Atau ketika kita sedang mengikuti sholat, kita ngantuk dan tidak mengikuti bacaan imam yang sedang dibacanya. Atau mungkin pikiran kita pergi kemana-mana. Maka sekali lagi kekhusyukan adalah perkara yang sulit. Maka di antara tipsnya agar kita dimudahkan untuk meraih kekhusyukan, kita mantapkan, kita suburkan keimanan dan ma'rifat kita terhadap akhirat. Dan ini berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sebab sabar dan salat, dan hal itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk? Mereka orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Perhatikan akhirat, karena saatnya ketemu dengan Allah adalah di akhirat. Dan mereka meyakini bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Berarti tips untuk khusyuk, ingat akhirat. Pada saat kita berjumpa dengan Allah dan Allah mengadili kita, termasuk mengadili tentang solat kita, bagaimana kiranya alangkah malunya kita di hadapan Allah ketika Allah mengadili bab solat yang kita kerjakan, kita nggak pernah khusyuk. Ketika kita sedang solat, kita memikirkan hal-hal yang lain yang rendah, yang tidak pantas dihadirkan dalam hati kita ketika solat. Ya gimana? Habis iftar, habis takjil, sholat maghrib, Allahu Akbar, ingat, wah nanti mangan opo ini? Nasi padang, opo iwak rawon. Ini kan tidak pantas, ini tidak khusyuk. Maka kalau kita ingat akhirat nanti Allah mengadili kita, diantaranya dalam bab sholat yang kita kerjakan, alangkah malunya. Bagaimana kita nanti di hadapan Allah dalam pertanggungjawaban sholat kita? Akhirnya dia berusaha untuk khusyuk, menghadirkan hatinya, mengikuti bacaan, menerjemahkan bacaan yang sedang dia baca. Nah, begitu. Jadi ini keimanan kepada akhirat sungguh luar biasa, menunjang kita untuk bisa khusyuk. Yang ketiga, yang sulit dalam kita beragama Islam itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu tidak mudah.
Ya, istiqomah itu hal yang berat. Kalau ada orang semangat dalam ilmu, amal, dakwah setahun 2 tahun biasa. Tapi kalau sepanjang hidupnya sampai dia mati begitu, itu yang luar biasa. Kalau orang menggebu-gebu semangat di bulan Ramadan hanya di awal saja sampai pertengahan, biasa. Yang tidak mudah itu sampai selesai Ramadan istiqomah dia, puasanya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, dan seterusnya. Nah, itulah istiqomah. Maka tips untuk bisa istiqomah juga demikian. Yang paling menguatkan untuk istiqomah adalah keyakinan yang kokoh terhadap akhirat. Ini ditunjukkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan sorga, yang mana sorga itu seluas langit dan bumi, hanya dipersediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka jelas orang yang keyakinannya kuat terhadap akhirat, dia ingin menggapai sorga, dia akan terus sabar menjalani ibadah. Walaupun teman-temannya pada resign dari ibadah, dia tidak. Walaupun teman-temannya pada mundur, ya, dalam perjuangan Islam, dia tidak. Karena apa? Dia butuh sorga, dia pengen masuk sorga. Sorga itu hanya disediakan bagi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, tentu orang yang bertakwanya secara istiqomah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema utama kita, antara surga dan neraka. Ini penting sekali. Seolah kita ini masih berada pada persimpangan jalan. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu nasib kita di akhirat. Apakah kita menjadi penghuni neraka ataukah menjadi penghuni surga? Kalaupun kita masuk surga, apakah tidak mampir dulu ke neraka atau mampir dulu? Tentu kita semua kepengen masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Tapi belum ada kepastian, belum ada jaminan. Iya, kalau para rasul, para nabi, para sahabat, terutama 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah yang sudah diberi kabar gembira, mereka dijamin masuk surga. Kalau kita belum ada kepastian, maka kita sesuai dengan tema kajian kita, di antara surga dan neraka. Tetapi kita harus ikhtiar, tetapi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen masuk surga tapi juga berisiko masuk neraka, kita mohon kepada Allah supaya kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan kita berusaha untuk meniti jalan-jalan menuju surga, jangan meniti jalan-jalan menuju neraka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan manusia kepada 2 jalan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Silahkan memilih, resiko ditanggung sendiri. Kita diberi oleh Allah akal yang sehat untuk berpikir, dan Allah lengkapi dengan bimbingan panduan berupa agama Islam ini. Disitulah modal dan bahan kita untuk berjuang meraih surga. Nah, secara detailnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada pilihan itu. Ini adalah perkataan, ini adalah perbuatan, ini adalah keputusan, apakah nanti mengarah ke surga ataukah mengarah ke neraka. Maka berusahalah kita selalu memilih yang mengarah ke surga. Ini diisyaratkan dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam Ar-Arba'in Nawawiyah. Mungkin ada sebagian kita yang hafal. Ya. Di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yagdu fabai'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap manusia berangkat pagi untuk beraktivitas, seperti saya dan antum semua ini.
Terutama kaum laki-laki ini keluar rumah. Keluar dari rumah, beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Ya. Maka hakikatnya dia menjual dirinya sendiri. Fabai'un nafsah, dia menjual dirinya sendiri. Maka ada dua kemungkinan, famu'tikuha, bisa jadi dia membebaskan dirinya dari neraka, au mubikuha, atau membinasakan dirinya sendiri ke dalam neraka. Dia menjual. Kapan dia membebaskan dirinya dari neraka? Ketika dia menjual dirinya kepada Allah dengan mentaatinya. Kapan dia membinasakan dirinya? Ketika dia menjual dirinya kepada setan dengan mentaatinya dan mendurhakai Allah. Kita sering dihadapkan kepada itu. Tiap hari kita diuji. Selain kita tidur, selain kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan terjaga, dihadapkan kepada itu. Sering kita bergolak dalam batin ini, ada pilihan ini. Ini maksiat. Kalau saya hindari, saya bisa. Tapi saya milih yang mana? Nah, ini. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famu'tikuha au mubikuha. Kalau mu'tikuha nanti akan berakhir di surga. Tapi sebaliknya kalau mubikuha akan berakhir di neraka. Maka penting kita sejenaklah mungkin pada kesempatan ini merenungkan antara surga dan neraka itu. Sehingga kita tertargib, termotivasi dengan surga untuk meraihnya, dan kita tertarhib, merasa ditakut-takuti, ya, kita merasa takut dengan neraka sehingga terdorong kuat kita untuk menghindarinya. Dalam masalah puasa saja, ini Rasulullah SAW memperbandingkan ya, dalam hadis-hadis, dalam hadis yang berbeda antara surga dan neraka. Bagi orang yang berpuasa, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, fil jannati samaniyatu abwab, fiha babun yusammar royan, la yadkhuluhu illa shaimun. Di sorga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Makanya kita ingat ya, keutamaan membaca bacaan doa setelah wudu. Minimal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan 8 pintu surga kalau membaca bacaan seperti itu setelah wudu. Jadi pintu surga ada 8. Maka dari 8 pintu itu ada pintu yang dinamai dengan Ar-Royan, yang tidak dimasuki pintu itu melainkan oleh orang-orang yang berpuasa. Dan setelah orang-orang berpuasa, mereka melewati pintu royan untuk masuk ke dalam surga, pintu itu ditutup lagi rapat-rapat. Ini pintu yang begitu istimewa. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Di antaranya tentu puasa yang utama, puasa wajib di bulan Ramadan ini dilaksanakan dengan benar, istiqomah, sabar sampai selesai Ramadan. Tapi sebaliknya orang yang tidak mau puasa atau mokel sebelum waktunya, bukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apalagi di ujung Ramadan ini, kadangkala orang bermudah-mudah, sebagian orang. Terutama nanti mendekati hari raya, ibu-ibu shopping ke mall, pasar, beli baju, beli kue-kue. Yang namanya di pasar, apalagi siang hari, panas, berdesaan sumu. Akhirnya gak apa-apa mokel, nanti selesai Ramadan dikodok. Nah, ini gak boleh. Kodok itu karena alasan udzur syar'i. Ya, cuma ke pasar, jaraknya juga tidak safar, dekat. Ya. Dia mokel. Nah, ini ingat hadis Nabi SAW dalam hadis yang agak panjang, bahwa Nabi SAW tatkala beliau mengatakan, tatkala aku tidur tiba-tiba ada 2 orang malaikat mendatangiku dan menggandengku. Kemudian keduanya membawaku menuju sebuah gunung yang terjal, jadi sulit untuk dinaiki, didaki. Lalu mereka berkata, mendakilah. Lalu aku katakan, aku tidak mampu mendaki.
Kata mereka, kami akan memudahkan kamu untuk mendakinya. Lalu aku pun mendaki, dan tatkala sampai di puncak gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, histeris. Ya. Aku bertanya, kata Nabi, suara apa ini? Mereka menjawab, itu suara lolongan, teriakan histeris penduduk neraka. Kemudian kami beranjak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kami menjumpai ada satu kelompok manusia yang sedang disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Mereka disiksa dengan cara digantung secara terbalik. Kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas, dan mereka digantung bukan menggunakan tali maupun rantai, tapi urat besarnya dari kakinya diambil, disobek, lalu dikeluarkan urat besarnya, mereka digantung dengan urat besar itu. Darah keluar banyak dari kaki dan juga dari mulut mereka. Mulut mereka remuk, mengeluarkan banyak darah, dan mereka teriak-teriak kesakitan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat itu, siapakah mereka itu? Maka malaikat mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum puasanya selesai. Kalau bahasa kita, mokel, tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini kan juga membandingkan antara surga atau neraka, di antara surga dan neraka. Masalah puasa, bagi orang yang berpuasa karena Allah dan benar puasanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, insya Allah dapat surga. Sebaliknya, yang sengaja tidak puasa dan bukan karena sebab syar'i, ancamannya neraka dengan gambaran ancaman yang sangat mengerikan. Demikian pun yang lain-lainnya. Perintah-perintah wajib dilaksanakan dapat surga, ditinggalkan tanpa ada udzur dapat neraka. Larangan-larangan yang haram dijauhi dapat surga, dilanggar, diterjang dapat neraka. Hidup kita antara surga dan neraka. Memilih surga dan neraka bukan di sana ketika kita melewati sirat, tapi di sini dalam hidup di dunia yang sebentar ini. Pilihannya di sini. Kalau di akhirat nanti hanyalah balasan. Tidak ada hak dan keleluasaan bagi kita untuk memilih. Maka memilihnya sekarang ini antara surga dan neraka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya saya di sini dalam kesempatan yang singkat ini memberikan motivasi, mari kita belajar tentang perjalanan akhirat sebelum kita memasuki akhirat. Kalau sudah masuk akhirat tidak ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Itu perjalanan hidup kita, itu adalah rute perjalanan hidup kita yang pasti. Maka mulailah kita membuka kitab-kitab para ulama yang membahas perjalanan akhirat, terutama surga dan neraka. Ada kitab yang khusus, yang luar biasa, yang telah dihasilkan oleh para ulama ahli sunnah, ya, dalam kitab mereka membahas surga dan neraka. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, membahas surga yang cukup lengkap berdasarkan keterangan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang berjudul Hadil Arwah ila biladil afrah, dan itu sudah ada terjemahannya yang berjudul Bertamasya ke Surga. Saya lupa penerbitnya mana. Demikian tentang neraka, ada kitab yang luar biasa yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang berjudul At-Takhwifu minan nar wa ta'rifu bihali daril bawar, dengan terjemahan diantaranya dahsyatnya neraka. Alangkah baiknya kita memiliki dua kitab itu, dua buku itu, dan menjadi tambahan koleksi perpustakaan rumah kita. Tentu bukan hanya dikoleksi, tapi dibaca dan direnungi, sehingga kita tertarghib dengan surga dan tertarhib dengan neraka. Mudah-mudahan berangkat dari situ kita mendapatkan kesuksesan seperti yang ditunjukkan dalam ayat Al-Quran tadi. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, kesuksesan yang paling tinggi dalam hidup manusia. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu waktunya tidak cukup kalau kita mengupas tentang surga maupun neraka. Tapi sekilas saja kita sebutkan gambaran dari sebagian kecil dari keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surga, bagaimana neraka, yang seandainya seluruh dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kita kumpulkan antara surga dan neraka, itu pun belumlah menggambarkan secara utuh hakikat keduanya. Ya, karena itu hanyalah informasi secara sederhana yang dapat kita tangkap dengan akal kita yang sederhana. Sungguh keindahan, pesona dan kenikmatan surga jauh lebih hebat dari apa yang dikabarkan dalam ayat Quran maupun hadis Nabi. Dan sebaliknya sungguh dahsyatnya, kengerian dan kejamnya siksaan di neraka lebih berat lagi, lebih besar lagi dari apa yang dikabarkan dalam ayat Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan hadiah yang istimewa bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu surga. Yang mana surga itu keindahan, pesona dan kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak bisa dibayangkan di dalam benak pikiran. Sebagai contoh gambaran saja, di antaranya tentang betapa elok, cantik dan indahnya wanita-wanita, pasangan-pasangan hidup di sorga yang kita menyebutnya bidadari. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittola'at ila ahlil ard la adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya wanita penduduk sorga, bidadari sorga, menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, maka akan menyinari apa yang ada di antara keduanya, antara sorga dan bumi ini, dan akan memenuhinya dengan wewangian, dan sungguh penutup kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru penutup kepalanya. Bagaimana kalau yang ditutupnya, yaitu orangnya, bidadarinya? Baru penutup kepala, khimar, kerudungnya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Baru kerudungnya. Bagaimana yang mengenakan kerudungnya? Gak usah dibayangkan, pasti hasil bayangannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hayal, sing muncul malah artis di dunia, ngawur sampean. Nah, itu baru gambaran sederhana saja. Dan ada kenikmatan yang paling istimewa lagi. Ternyata kenikmatan di surga yang paling istimewa itu adalah dalam bab melihat. Kalau di sini kita punya Masjid Al-Huda, tengoklah dari lantai atas ke sebelah utara. Saya katakan tadi ke Ustaz Abu Daifah, wih, view-nya luar biasa, bagus, indah. Oh iya, kayak di villa ya. Iya. Ini sudah membuat kita senang. Di akhirat pun di surga, kenikmatan puncak itu dari sisi memandang. Memandang siapa? Allah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang selama ini kita menyembahnya. Allah yang menciptakan, menanggung rizki kita, memasukkan kita ke surga, akan menampakkan diri kepada penduduk surga, menampakkan wajahnya. Itulah kenikmatan puncak di surga. Nah, itu sedikit saja gambaran tentang surga. Demikian sedikit saja gambaran tentang neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari juga, ya, inna ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah
la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguhu. Sesungguhnya adab penduduk neraka yang paling ringan, ini paling ringan. Ya. Pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di bawah tumitnya bara api. Jadi bara api jadi alas kakinya. Maka apa? Dengan sebab itu membuat otaknya mendidih. Otak di kepalanya menggelegak, mendidih. Ini yang mengerikan, ini paling ringan azab yang dialami oleh penduduk neraka. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, narukum hadi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam adalah 1 bagian dari 7 bagian panasnya jahanam. Api seluruh dunia kalau dikumpulkan dan menghasilkan panas itu baru 1/70-nya. Kalau antum pergi ke pabrik ya, baja yang di situ mencairkan biji-biji baja dan mencetaknya menjadi lempengan-lempengan baja, waduh ngeri ya. Lihat aja di YouTube lah itu, ngeri. Berapa derajat Celcius itu panas untuk bisa melelehkan ya biji-biji baja dan mencetaknya itu. Kita bayangkan andaikan dikucurkan ke kepala kita, bagaimana itu? Baja yang sudah mencair panas memijar itu dikucurkan ke kepala kita, bagaimana itu jadinya itu? Padahal itu apa? Seperberapanya dari api neraka. Nauzubillah. Dan api neraka jangan kita bayangkan warnanya putih, merah, terang, bukan. Dalam hadis dijelaskan, api neraka dipanaskan 3 kali tahapan. Sekali tahapan selama 1000 tahun. Pertama dipanaskan menjadi putih api neraka 1000 tahun. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi hitam pekat. Kata Nabi SAW, seperti pekatnya malam yang gelap gulita. Bayangkan, kita dengan kegelapan saja bagaimana? Kalau di suatu ruangan kita gelap, tidak ada cahaya sedikit pun masuk, kira-kira gimana? Panas, sumuh, sumpek sudah. Gak betah. Bagaimana kalau itu berupa api yang panasnya luar biasa, warnanya hitam pekat, gelap. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ini hanya gambaran sekilas yang dapat disebutkan dalam berita hadis, hakikatnya tentu lebih mengerikan lagi. Makanya kembali kepada tema kajian kita, antara sorga dan neraka. Kita yang bertanggung jawab terhadap nasib kita sendiri. Dan kapan lagi kalau bukan sekarang, ketika kita sudah balik dan sampai kita meninggal dunia, ini adalah sungguh waktu kita bergolak melakukan perjuangan untuk bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tentu bukan hanya ikhtiar berupa amal-amal kita saja, tapi sungguh juga sangat penting kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa dahsyatnya fitnah yang kita hadapi, baik fitnah syahwat maupun syubhat. Dan sungguh kita sering lalai dari semua ini. Maka disinilah rahasianya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di hari-hari yang istimewa ini, hari-hari yang mustajab, malam-malam yang mustajab, terutama pada Lailatul Qadar. Yang kita utamakan adalah doa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga tentunya. Dan doa-doa itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Demikian pada saat kita sholat di tahiyat akhir, setiap tahiyat akhir, khusyukkan hati kita ketika membacanya, karena itu sedang berdoa meminta sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita salam, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca dengan khusyuk, hayati. Karena kita ini sering sholat. Sehari semalam berapa kali sholat, berapa kali kita tahiyat akhir, dan kita membaca doa itu. Sungguh, insya Allah harapan besarnya dikabulkan oleh Allah. Karena seringnya kita membaca doa itu, tetapi tentu harus dengan bacaan yang berkualitas. Artinya ketika membacanya kita khusyuk, kita hadirkan hati kita, dan kita harapkan pengabulannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja kajian sore hari menjelang berbuka puasa pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan tentu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.